Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Taruhlah kamu sudah menonton video Starting Eleven sebelumnya. Silahkan simpulkan sendiri apakah Patrick Kluivert pelatih yang cocok dengan timnas Indonesia atau tidak. Namun, jangan benturkan dengan bilang, Pak Erik sudah berpengalaman, dia memilih pelatih dengan pertimbangan yang matang. No, kita mesti melihat bagaimana kurikulum vitae yang dimiliki Patrick Kluivert. Dari segi pengalaman, Kluivert punya. Di Ajax dan Barcelona saat bermain, menjadi salah satu penyerang yang disayang. Pengalaman melatih, tentu ayah Justin Kluivert ini juga punya. Hanya saja dari segi prestasi, Patrick Kluivert tidak lebih dari, Simon McManamy. Cek aja di situs Transfermarkt, seburuk-buruknya McManamy, ia punya 1 trofi, walaupun itu cuma Liga Indonesia. Kluivert dibandingkan McManamy saja kalah, apalagi diadu sama pelatih Belanda berikut ini yang bisa saja lebih baik buat timnas Indonesia. Siapa mereka? Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Bagi fans Barcelona sejak 1998 pasti mengenal sosok Philippe Cocu. Cocu pernah berseragam Blaugrana dari tahun 1998 hingga 2004. Selama berseragam Blaugrana, Cocu tidak hanya bermain 205 kali dan mencetak 31 gol, tapi setidaknya turut membawa Barcelona juara La Liga pada musim 1998-99. Selama bermain, Cocu lebih sering berada di Liga Belanda. AZ Alkmaar, Vitesse dan PSV pernah dibelanya. Tak aneh jika kemudian ketika memutuskan berpindah pekerjaan menjadi pelatih, Cocu memulai karir juga dari Belanda. Tahun 2008, Cocu pulang ke Belanda setelah pensiun dari klub Al Jazeera. Ia langsung menjadi asisten Bert van Marwijk. Nama yang tidak asing kalau kamu menonton Piala Dunia 2010. Di timnas Belanda selain mengasisteni Marwijk, ia juga mengasisteni Marco van Basten. Setelah dari timnas Belanda, karirnya kemudian berlanjut di tim muda PSV. Sempat hanya jadi asisten dan caretaker, Cocu akhirnya mengambil jabatan manajer PSV pada tahun 2013. Nah, di PSV lah Cocu menoreh banyak prestasi. 3 trofi Eredivisie, 2 Piala Super Belanda dan 1 KNVB Beker menjadi bukti. Setelah dari PSV, Cocu melatih klub luar Belanda seperti Fenerbahce dan Derby County. Nah, di derby ini namanya makin sering dibicarakan termasuk perihal taktik. Cocu adalah pengagum 4-3-3. Ia selalu memakai seorang gelandang terampil dan pemain sayap untuk menciptakan peluang. Strategi yang juga sering dipakai timnas Indonesia. Jika diterapkan di Indonesia, gelandang terampil itu bisa saja Tom Haye atau Ivar Yenar. Ingin pelatih yang orang Belanda tapi juga keturunan Indonesia? Ada Giovanni van Bronckhorst. Setelah dipecat Besiktas pada November 2024, Gio masih menganggur. Ihwal pengalaman bermain, Gio jelas tak kalah dari Kluivert, hanya beda generasi saja. Jika kamu menonton Piala Dunia 2010, nah disitulah nama Gio Reyna. Ia belajar dari banyak pelatih top selama menjadi pemain. Di Barcelona belajar dari Frank Rijkaard. Saat di Arsenal berguru pada Arsene Wenger. Selama berseragam Rangers, Gio belajar dari Dick Advocaat. Sementara di timnas Belanda, banyak ilmu didapatkan dari Bert van Marwijk. Gio menapaki karir pelatih dari Feyenoord, tidak menjadi pelatih utama melainkan asisten Ronald Koeman. Coba bayangkan seberapa kaya pengetahuan sepak bola Gio. Setelah menjadi asisten Koeman dan Fred Rutten di Feyenoord selama kurang lebih 4 tahun, Gio melatih tim U21. Menariknya, Gio cuma setahun di sana dan diangkat menjadi pelatih utama De Troost van Zuid pada tahun 2015. Nah, disinilah ia meraih 2 KNVB Beker dan 2 Piala Super Belanda.
plus 1 gelar Eredivisie di musim 2015-2016. Dari segi gaya bermain, Gio menyukai sepak bola menyerang. Namun, ia tidak akan memaksakan timnya bermain menyerang. Itulah kenapa ia cukup bagus dalam beradaptasi. Terbukti di Rangers dan Besiktas pun Gio meraih trofi. Kalau melatih timnas, mungkin Gio tidak akan bermain menyerang. Dari sisi pribadi, Gio orang yang ramah, tapi ia bisa menjadi seorang bos demi hasil di atas lapangan. Sosok seperti Dirk Kuyt saja pernah ia cadangkan saat melatih Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst usianya masih 49 tahun. Nah, pelatih yang satu ini masih lebih muda lagi. Mark van Bommel usianya baru 47 tahun, usia yang cukup muda untuk menangani timnas Indonesia. Loh, apa hebatnya Van Bommel? Masih hebatan Kluivert kali? Wah, yang ngawur kalau kamu bilang begitu. Van Bommel setidaknya memiliki 4 trofi sebagai pelatih. Ia sosok di balik treble domestik Royal Antwerp musim lalu. Bommel memulai karirnya sebagai pelatih di timnas Belanda U17, namun saat itu ia hanya menjadi asisten Martin Stekelenburg. Hanya 11 pertandingan ia lalu pindah ke timnas Arab Saudi pada tahun 2015. Adalah Bert van Marwijk yang membawanya ke sana. Ngomong-ngomong, Andra van Marwijk, anak dari Bert, adalah istrinya Van Bommel. Hubungan Bert dan Van Bommel pun intim. Van Bommel jadi orang kepercayaan Bert, tidak hanya di Arab Saudi namun juga saat melatih timnas Australia pada tahun 2018. Setelah mendapat ilmu dari mertua, sosok yang dikenal sebagai kapten karismatik itu mengambil karir solo sebagai pelatih. Pelabuhan pertamanya PSV Eindhoven, tapi tidak cukup berhasil di sana. Van Bommel lalu melatih Wolfsburg. Walau juga tak mentereng, namun sosoknya masih jadi primadona. Setelah tadi Antwerp, Van Bommel pernah dilirik Ibra untuk menggantikan Stefano Pioli di AC Milan. Zlatan kagum dengan cara melatih Van Bommel di Antwerp dan ingin menerapkannya di AC Milan. Namun itu tidak terjadi. Bommel yang saat ini menganggur sebenarnya cocok untuk melatih timnas. Karakternya yang mengedepankan kedisiplinan pas buat pemain timnas yang kadang-kadang tidak disiplin. Ya, mungkin kamu kaget mendengar namanya, tapi mohon maaf, Ten Hag emang bagus kok. Level dia sebagai pelatih berkali-kali lipat di atas Patrick Kluivert. CV-nya jelas, mantan pelatih MU, orang Belanda pula. Pengalaman melatih orang Belanda jelas Ten Hag punya. Bahkan melihat daftar pelatih dari Belanda yang tersedia saat ini, Ten Hag termasuk pelatih dengan nilai poin per pertandingan salah satu yang tertinggi. Pelatih berkepala licin ini juga berpengalaman dihajar oleh situasi sulit. Di Ajax pernah, di Manchester United jelas. Menariknya, walaupun dipukul situasi-situasi sulit bin rumit, Ten Hag masih bisa membawakan trofi. Di Belanda setidaknya 3 gelar Eredivisie direngkuh. Selama menukangi setan merah yang pesakitan itu pun Ten Hag masih bisa membawakan 2 trofi. Dengan mengganti STY di tengah jalan, banyak yang bilang bahwa target timnas Indonesia harus meningkat. Kita sudah tidak percaya lagi proses. Kita butuh trofi. Jangan memakai alasan harus ada proses dulu. Ini sekarang yang kita tunggu adalah prestasi. Dan rasanya sosok yang tepat buat itu adalah Ten Hag. Ia juga seorang yang berorientasi pada detail. Dari gaya memimpin, Ten Hag juga tak kalah keras kepala dari STY. Bukan cuma keras kepala, tapi muka badak. Dikritik sana-sini, Ten Hag tak tumbang. Pokoknya jalan terus. Gimana? Cocok kan buat timnas? Saat masih jadi pemilik Inter, Erick Thohir mengganti Roberto Mancini dengan Frank de Boer. Ujungnya, Inter menuju kegelapan. Lantas, kenapa kok Starting Eleven menyarankan de Boer? Saat melatih La Beneamata, kata de Boer ia diwarisi skuad yang busuk. Ia juga tak diberi kebebasan dalam mengelola tim. Wajar kalau gagal. Buktinya di Ajax, de Boer sukses. Ia bahkan membawa di Golden Zone juara Eredivisie 4 musim beruntun sejak 2011 hingga 2014. Di edisi keempat, de Boer melengkapinya dengan trofi Piala Super Belanda.
Kesuksesan itu membuatnya digadang-gadang sebagai pelatih Belanda paling menjanjikan walau karir De Boer akhirnya meredup. Kelemahan De Boer adalah dia bukan komunikator yang baik, hampir selalu ia berorientasi hanya pada kemenangan, sesuatu yang saat tidak disukai oleh pengagum sepak bola indah. Setiap ada masalah, solusi yang ia tawarkan praktis-praktis saja. Senada dong dengan PSSI. Well, itulah tadi para pelatih asal Belanda yang boleh jadi lebih baik buat Indonesia daripada Patrick Kluivert. Selain nama-nama tadi, ada satu nama yang cocok lagi. Dia adalah Pep Lijnders, mantan orang kepercayaan Jurgen Klopp. Nah, kalau menurut Football Lovers, gimana nih?